Halo semuanya, kembali lagi kita ngobrol-ngobrol membahas istilah-istilah yang ada. Terima kasih buat penonton yang sudah mau mendengarkan obrolan saya. Disclaimer, tujuan saya membuat video ini hanyalah untuk melatih skill komunikasi public speaking saya, bagaimana cara saya mendeliver sebuah informasi. Oke, kali ini kita akan membahas tentang istilah reboisasi. Apa sih reboisasi itu? Reboisasi adalah menanam kembali hutan-hutan atau lahan yang sudah gundul dikarenakan oleh deforestasi. Jadi intinya reboisasi itu adalah memperbaiki kembali, reboisasi, reklamasi, rehabilitasi lingkungan itu adalah mengembalikan fungsi lahan, mengembalikan ekosistem alam, mengembalikan fungsi hutan seperti sedia kala. Apa hubungannya reboisasi dengan bencana alam dengan yang terjadi sekarang? Sangat berhubungan sekali, karena tanpa adanya reboisasi atau mengembalikan kembali fungsi hutan dengan melakukan penanaman kembali, maka lahan-lahan yang sudah dialihfungsikan sebagai perkebunan ataupun tambang itu akan rusak. Tapi dengan adanya reboisasi ini, maka lahan-lahan yang tadinya digunakan untuk pertambangan, menambang mineral, perkebunan, monokultur itu akan kembali berfungsi. Problemnya sekarang yang terjadi adalah ternyata dana rehabilitasi hutan, pengembalian hutan, rehabilitasi lingkungan itu hanya Rp62.500 per hektar. Kita bisa membayangkan betapa terbatas sekali ya, betapa sangat tidak layak dengan anggaran sebegitu besar, hanya Rp62.500 per hektar. Secara logika kita itu sangat tidak bisa digunakan untuk merehabilitasi, sangat tidak mungkin gitu. Sebenarnya sesuai AMDAL, sesuai perundang-undangan, setiap perusahaan yang melakukan pembukaan lahan, entah untuk agenda pertambangan ataupun perkebunan, setelah jangka waktu yang ditentukan itu selesai, maka ia harus mengembalikan atau mereklamasi dengan cara reboisasi, menanam kembali pohon-pohon yang ada di situ. Tujuannya agar fungsi hutan yang awalnya hutan itu berfungsi sebagai pelindung kita itu bisa berfungsi kembali setelah tambang selesai, setelah sawit tidak produktif, ditanami kembali dengan pohon-pohon yang jangka panjang, pohon-pohon yang bisa menjaga ekosistem lingkungan alam kita. Harusnya setiap perusahaan atau siapapun yang melakukan agenda pertambangan itu sudah diberi kewajiban harus melakukan reklamasi dan reboisasi. Tetapi pada faktanya yang terjadi sekarang adalah
ya kita sama-sama tahu apa yang terjadi sekarang. Karena biaya untuk mengembalikan fungsi hutan itu memang ya besar. Jadi ibarat katanya ya, siapa sih perusahaan yang mau rugi, pasti mau cari untung saja. Ketika mereka membuka lahan, dengan cara yang paling cepat dan mudah adalah dengan cara dibakar, membakar hutan atau lebih cepat daripada membabat. Karena kalau membabat kan memotong satu persatu, cuman kalau membabat itu dia dapat keuntungan, dapat kayunya. Kalau membakar ya itu murah, hemat di waktu. Itu yang terjadi. Perusahaan-perusahaan membuka lahan untuk pertambangan, untuk perkebunan dengan cara pembalakan liar, memotong semua kayunya dijual secara ilegal, baik legal maupun ilegal ya. Terus juga bisa juga menggunakan dengan pembakaran, dan itu sangat merusak ekosistem alam kita. Padahal di dalam hutan itu terdapat banyak, kalau istilah SAM itu emiten ya, banyak makhluk yang ada di dalamnya. Karena fungsi hutan adalah rumah bagi segala satwa ya. Di situ ada banyak habitat, banyak satwa yang jika hutan itu dialihfungsikan, maka para penghuni yang ada di dalamnya pun juga harus berpindah tempat, istilahnya harus relokasi. Kalau hutannya semakin sedikit, maka tempat tinggal mereka pun semakin terbatas. Padahal ibarat kita kalau manusia, daratan kita semakin sedikit, populasi kita banyak, itu kan nggak make sense. Harusnya kalau kemarin ya ada pernyataan dari seorang tokoh yang sebenarnya itu cukup kontroversial ya, menyatakan bahwa zero mining itu bodoh. Lebih kasar lagi, dia bilang zero mining itu goblok. Sebenarnya kalau sama sekali zero mining itu memang ya, bagi saya pribadi itu kurang bagus, tidak tepat. Tapi sebaiknya kemarin itu kata-kata goblok dan bodoh itu tidak diucapkan ya, karena di tengah bencana ya yang sedang melanda kita, masa seorang tokoh mengatakan seperti itu dengan entengnya, kan kurang pas juga. Kenapa zero mining, sama sekali tidak ada pertambangan, itu kurang pas? Karena kita negara Indonesia dikaruniai begitu banyaknya sumber daya alam di bawah tanah yang luar biasa, yang negara lain tidak bisa mendapatkannya. Tetapi harusnya langkah yang harus dilakukan adalah ketika seseorang melakukan pertambangan, jauh sebelum itu ya, yang perlu dilakukan adalah saat seseorang ingin membuka lahan, dia mengajukan izin kepada otoritas negara. Otoritas negara ini diwakili oleh siapapun itu, harusnya dia melihat dulu amdalnya seperti apa, dampaknya jangka panjang seperti apa, jarak dekat seperti apa, terus biayanya dan sebagainya. Itu harus diteliti secara rinci sebelum seseorang itu melakukan tanda tangan. Karena dari sebuah tanda tangan itu aliran dana dikucurkan, peraturan dilaksanakan, izin industri dan pertambangan dikeluarkan, itu hanya dari sebuah tanda tangan saja. Tentunya akan sangat lebih baik dan bijak jika seseorang yang punya wewenang untuk melakukan tanda tangan, dia harus berpikir jangka panjang. Karena dampak lingkungan yang terjadi itu tidak jangka pendek, tapi jangka panjang, dan kerusakannya selain masif juga bisa dikatakan permanen. Kembali lagi ke zero mining, kita
memang negara kita memang diberkahi oleh Yang Maha Kuasa sebegitu kayanya. Namun harusnya jika sesuai peraturan kita semua ini, jika sesuai peraturan ya kita semua, setiap izin keluar kan sudah ada amdalnya. Kewajiban perusahaan ketika otoritas negara memberikan izin kepada perusahaan untuk membuka lahan atau melakukan mining, yang harus dilakukan perusahaan adalah dia harus bersedia untuk melakukan reboisasi dan reklamasi, pemulihan lahan kembali setelah selesai melakukan pertambangan. Dan tentunya biayanya mahal ya, sehingga pada praktek lapangannya banyak sekali perusahaan tambang maupun yang lainnya, dia tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Dan itu yang terjadi sekarang dan sebelum-sebelumnya. Harusnya langkah ke depan yang dilakukan oleh pemerintah, negara tidak boleh kalah dari para investor, negara tidak boleh kalah dari para konglo-konglo, dari para pemilik usaha, karena kedaulatan tertinggi ya dimiliki oleh negara, bukan dipegang oleh segelintir orang. Itu seharusnya. Jadi kembali lagi ke reboisasi. Apa itu reboisasi? Definisi reboisasi adalah pemulihan kembali. Reboisasi, reklamasi, rehabilitasi lingkungan itu fokusnya sama, yaitu melakukan pemulihan atau pengembalian lagi fungsi hutan, fungsi lahan setelah dilakukan industri ekstraksi, industri pertambangan. Setelah lahan itu digunakan, harus dipulihkan kembali, harus dilakukan penanaman pohon kembali, dan pohon-pohonnya pun pohon-pohon yang memiliki akar tunggang. Artinya pohon-pohon hortikultur ya, tidak monokultur. Karena pohon-pohon hortikultur, berbagai pohon, terutama pohon-pohon yang jangkanya panjang, itu bisa membuat daya fungsi hutan itu kembali lagi. Jadi pada intinya dalam video ini saya sebagai masyarakat memohon kepada pemerintah agar ayo kita jangan sampai kalah dengan para konglo, jangan sampai kalah dengan segelintir orang yang memiliki modal besar. Mereka membantu devisa kita, iya betul. Mereka membayar pajak, iya betul. Tapi sebagai otoritas negara juga harus detail dan teliti. Berapa kerugiannya, berapa keuntungannya, berapa pajak yang dia bayar, berapa kemungkinan pajak yang ditutupi, dan segala sesuatunya. Warga masyarakat sekitar tambang kesejahteraannya bagaimana, dampak lingkungan yang diberikan bagaimana, dampak jangka pendek, jangka panjangnya, baik lingkungan tanahnya, airnya, bahkan polusi udaranya, ketersediaan lapangan pekerjaannya, itu harus dihitung secara detail, mempertimbangkan segala pertimbangan, bukan berasas kepentingan dan politik balas budi. Semoga ke depan dari semua tragedi yang terjadi, fenomena alam yang memang seharusnya seperti itu, namun berdampak pada kita sehingga menjadi bencana alam, itu bukan semata-mata karena alam, tentunya karena pengelolanya. Siapa pengelolanya? Ya kita sebagai manusia. Terlebih kepada otoritas yang punya kewenangan lebih dibandingkan kita seperti rakyat. Tentunya
para pemegang kekuasaan, pemegang jabatan, dan pemegang wewenang tanda tangan harus lebih teliti, hati-hati, bukan karena politik balas budi. Terima kasih sudah menonton video ini.